Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Zimara. Di sini saya akan memaparkan bagaimana tinjauan pustaka, kerangka teori, metode pendekatan teknik analisis data dan sistematika penelitian yang akan saya laksanakan. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu Telaah Sosiokultural Tafsir Nusantara Ayat-ayat Gender, Studi Komparasi Tafsir Tarjuman Al-Mustafid, Tafsir Raudah Al-Irfan fi Ma'arif Al-Quran, dan Tafsir Al-Iqlil fi Ma'ani At-Tanzil. Nah, dari judul ini saya melakukan penelitian terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama yaitu dengan judul Lokalitas Tafsir Nusantara Dinamika Studi Al-Quran di Indonesia, di mana penelitian ini diteliti oleh Ahmad Zayyadi yang membicarakan mengenai lokalitas tafsir Nusantara. Jadi bagaimana tafsir Nusantara itu bagaimana tafsir itu melokal pada kehidupan di Indonesia. Nah, beliau di sini selain membicarakan mengenai perjalanan tafsir dari kemunculannya sampai ada di Nusantara ini, beliau juga menyantumkan mengenai periodisasi tafsir Nusantara. Nah, di sini beliau juga mengadakan pengamatan pada beberapa makna, yaitu makna pada kata kafir, Alkitab, dan non-muslim pada tafsir Indonesia. Nah, karena beliau itu selanjutnya yaitu Tafsir Quran Berbahasa Nusantara, Studi Historis Terhadap Tafsir Berbahasa Sunda, Jawa, dan Aceh, karya Dr. Edi Komarudin. Nah, pada penelitian ini beliau meneliti mengenai tafsir yang menggunakan bermacam-macam bahasa daerah. Nah, penelitian ini hampir mirip dengan milik saya, namun pada jurnal ini beliau itu menelisik lebih jauh, yaitu beliau secara keseluruhan. Jadi yang beliau ungkap maknanya itu sedikit demi sedikit. Tafsir yang beliau bahas itu hanya sedikit demi sedikit karena penelitian ini secara keseluruhan tafsir Nusantara seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi. Nah, kalau ini penelitian berbentuk buku, di mana karya Islah Gusmain ini menjelaskan mengenai sejarah kajian Al-Quran di Indonesia, teknik dan metode penulisan dan hermeneutika tafsir Al-Quran di Indonesia, serta ideologi tafsir dan kepentingan dibalik penulisan tafsir di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu Wajah Maskulin Tafsir Al-Quran, Studi Intertekstualitas Ayat-ayat Kesetaraan Gender. Nah, di sini membahas mengenai bagaimana struktur bahasa. Jadi lebih ditekankan pada struktur bahasa yang dalam bentuk mudzakkar dan muannas. Nah, pada kajian ini penulis menguraikan mengenai bagaimana kesetaraan gender itu dalam poligami dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu analisa gender dan prinsip-prinsip penafsiran Husain Muhammad pada ayat-ayat relasi gender. Nah, di mana pada karya ini lebih menelisik pada pemikiran Al-Ghazali dan As-Satibi. Kemudian yang penelitian yang selanjutnya yaitu Tafsir Feminis Muhammad Quraisy Shihab, Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah. Nah, di mana pada penelitian ini peneliti itu mengungkapkan bagaimana Prof. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah itu mengungkap lagi ayat-ayat gender, yaitu ditelaah lagi apakah ayat-ayat ini itu memang bias gender atau bagaimana seperti itu. Tapi pada hasilnya, pada kesimpulan yang diamati oleh peneliti, Prof. Quraisy Shihab itu menjunjung yang namanya keadilan gender.
Yang selanjutnya yaitu Mufasir dan Kitab Nusantara, di mana yang dikaji yaitu Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf Al-Singkili. Nah, pada penelitian ini beliau peneliti itu menerangkan, menjelaskan mengenai bagaimana biografi beliau, bagaimana metode penulisan beliau, kemudian bagaimana apa yang pendekatan yang beliau pakai dan lain sebagainya. Pada akhir pembahasan itu peneliti juga menyantumkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari kitab tarjuman ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu Tafsir Jender Jawa Telaah Tafsir Al-Iqlil fi Ma'ani Tanzil karya Misbah Mustafa. Nah, pada penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah pemikiran tafsir dalam tradisi Jawa, di mana pada tafsir ini memang latar belakang mufasir sangat dibawa, di mana di Jawa itu laki-laki dianggap lebih daripada perempuan. Begitu pula dengan penafsiran ini. Penafsiran ini mengatakan demikian. Nah, kemudian kenapa saya mengambil judul ini? Saya lihat dari beberapa penelitian yang sebelumnya ada, itu hampir sebagian besar membahas mengenai bagaimana biografi mufasir, bagaimana sistem tafsir yang beliau pakai, bagaimana periodisasi tafsir Nusantara. Kemudian peneliti sekarang akan mengombinasikan bagaimana sosiokultural yang terjadi pada mufasir sehingga dapat menghasilkan tafsiran yang sedemikian rupa. Nah, lebih lanjutnya, lebih spesifiknya penelitian di sini saya ambil pada ayat-ayat gender saja. Bicara mengenai kerangka teori. Dalam penelitian ilmiah, kerangka teori dapat diperlukan untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang diteliti. Nah, selain itu kerangka teori juga bisa digunakan untuk memperlihatkan ukuran yang dijadikan untuk membuktikan fakta. Nah, di sini kerangka teori yang saya gunakan yaitu sesuai dengan judul yang saya ajukan, yaitu mengenai penafsiran tadi. Jadi saya menggunakan kerangka teori yaitu Tafsir Tarjuman Al-Mustafid, Tafsir Raudhah Al-Irfan fi Ma'arif Al-Quran, Tafsir Al-Iqlil fi Ma'ani Tanzil. Itu tiga tafsir itu sebagai landasan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan dipaparkan, yaitu mengenai ayat-ayat. Selanjutnya yaitu jenis dan pendekatan. Nah, jenis penelitian yang saya ambil yaitu jenis penelitian library research, di mana pada penelitian jenis ini peneliti harus mengumpulkan data atau karya tulis yang memang itu bersangkutan pada penelitian ini. Kemudian pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan sosiokultural, di mana dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengantarkan kepada pemahaman mengenai bagaimana sosiokultural yang terjadi pada mufasir sehingga melahirkan tafsiran yang sedemikian itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, pada teknik analisis data ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu melalui buku, melalui jurnal dan lain sebagainya. Nah, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis isi atau konten analisis. Adalah suatu metode penelitian yang membuat referensi-referensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Nah, metode komparasi untuk membandingkan informasi yang satu dengan yang lainnya, di mana peneliti di sini menggunakan tiga tafsiran. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Nah, pada bab pertama penulis akan membahas mengenai pendahuluan. Kemudian yang bab kedua yaitu menguraikan mengenai teori gender. Yang ketiga yaitu berisi mengenai metode penelitian dan kajian pustaka. Selanjutnya
berisi uraian mengenai biografi mufasir. Jadi pada bab keempat ini ada 3 biografi karena peneliti di sini menggunakan 3 jumlah tafsiran. Kemudian bab yang kelima yaitu berisi pembahasan. Pembahasan di sini yaitu mengenai bagaimana sosiokultural seorang mufasir itu berdampak pada penafsiran beliau. Seperti itu. Terlebih pada ayat-ayat gender. Kemudian yang ke-6 atau yang terakhir yaitu berisi kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran-saran. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.